Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Dewi Ayuningsih, NIM A22125033, Prodi PBSI 1A. Sintaksis, identitas buku, judul Sintaksis, pengarang Profesor Dr. E. Jainal Arifin dan Dr. Randa Junaiyah HM HUM, penerbit PT Grasindo, Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta. Tahun terbit ditemukan beberapa edisi antara lain tahun 2008 dan 2009. ISBN 9789790251137. Deskripsi fisik sekitar 8 plus 137 halaman atau 9 plus 139 halaman, 23 cm. Subjek, sintaksis, linguistik, dan tata bahasa Indonesia. Apa itu sintaksis? Sintaksis adalah cabang linguistik yang membicarakan hubungan antar kata dalam tuturan atau speech. Aspek-aspek sintaksis: yang pertama ada kata, kedua frasa, ketiga klausa, dan keempat kalimat. Tataran sintaksis. Ada kalanya kata di dalam sebuah kalimat dapat diubah-ubah letaknya tanpa mengubah arti. Yang berubah akibat perubahan letak itu hanya pengutamaan informasi seperti kemarin saya dan adik pergi dengan kalimat kemarin saya dan adik makan nasi goreng. Pada kalimat itu, perubahan urutan membawa perbedaan makna, walaupun kategori dan fungsi kata itu tetap sama. Ada pula dengan kalimat ini, adik membantu saya, di mana kalimat ini berbeda makna akibat perbedaan pengisian subjek dan objek, yang dimana adik sebagai subjek dan saya sebagai objek. Aspek-aspek sintaksis. Ada kata dapat dilihat dari berbagai segi. Pertama, kata dilihat dari pemakaian bahasa. Menurut pemakaian bahasa, kata adalah satuan gramatikal yang diujarkan, bersifat berulang-ulang, dan secara potensial ujaran itu dapat berdiri sendiri. Kedua, kata dilihat secara bahasa. Menurut pandangan para ahli bahasa, secara linguistik, kata dapat dibedakan atas satuan pembentuknya. Oleh karena itu, kata dapat dibedakan sebagai satuan fonologis, satuan gramatikal, dan satuan ortografis. Pertama, ada kata sebagai satuan fonologis. Kata mempunyai ciri-ciri fonologis yang sesuai dengan ciri fonologis bahasa yang bersangkutan. Ciri fonologis kata bahasa Indonesia misalnya seperti berikut: mempunyai pola fonotaktik suku kata, bukan bahasa vokalik, tidak ada gugus konsonan pada posisi akhir, batas kata tidak ditentukan oleh fonem suprasegmental. Lalu kedua ada kata sebagai satuan gramatikal. Menurut Lyons 1971 dan Dix 1976, secara gramatikal, kata bebas bergerak, dapat dipindah-pindahkan letaknya, tetapi identitasnya tetap. Kata memiliki keutuhan internal yang kuat sehingga tidak bisa disisipi kata atau bentuk apapun lainnya. Oleh karena itu, awalan, akhiran, dan konfiks hanya dapat melekat pada bagian awal, bagian akhir, serta bagian awal dan akhir cerita. Ketiga, kata sebagai satuan ortografis. Secara ortografis, kata ditentukan oleh sistem aksara yang berlaku dalam bahasa itu, bahasa Indonesia. Misalnya menggunakan aksara Latin. Jadi sebuah kata ditulis terpisah dari kata lainnya. Misalnya terima kasih dan kerjasama ditulis terpisah, bukan terima kasih dan kerjasama. Kedua ada prasa. Prasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Rusyana dan Samsuri 1976, atau satuan konstruksi ketatabahasaan yang terdiri atas dua kata atau lebih. Prasa terdiri atas prasa eksosentris dan prasa endosentris. Prasa eksosentris adalah prasa yang sebagian atau seluruhnya tidak memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan semua komponennya, baik dengan sumbu maupun dengan preposisi. Prasa eksosentris mempunyai dua komponen. Komponen yang pertama berupa perangkai, dan perangkai itu berwujud
Preposisi partikel atau komponen kedua berupa sumbu. Frasa yang berperangkai preposisi disebut frasa preposisional atau frasa eksosentris direktif. Frasa yang berperangkai lain disebut frasa eksosentris non-direktif. Kedua, frasa endosentris adalah frasa yang seluruhnya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan perilaku salah satu komponennya. Frasa endosentris dapat dibedakan menjadi frasa endosentris berinduk tunggal, disebut juga frasa modifikatif, dan frasa endosentris berinduk jamak. Ketiga, ada klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang setidak-tidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Klausa berpotensi menjadi kalimat. Klausa dapat dibedakan berdasarkan distribusi satuannya dan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan distribusi satuannya, klausa dapat dibedakan menjadi klausa bebas dan klausa terikat. Berdasarkan fungsinya, klausa dapat dibedakan menjadi klausa subjek, klausa objek, klausa keterangan, dan klausa pemerlengkapan. Pada umumnya, klausa baik tunggal maupun jamak berpotensi menjadi kalimat. Kalimat inti terdiri atas klausa tunggal, sedangkan kalimat majemuk terdiri atas lebih dari satu klausa. Oleh karena itu, kalimat majemuk terdiri atas klausa-klausa yang saling berhubungan. Secara garis besar, hubungan antar klausa itu dapat diperinci menjadi hubungan antar klausa koordinatif dan hubungan antar klausa subordinatif. Hubungan antar klausa koordinatif dibedakan menjadi hubungan adiktif, penjumlahan, hubungan adversatif, pertentangan, dan hubungan alternatif, pemilihan. Hubungan antar klausa subordinatif dibedakan menjadi hubungan sebab, hubungan akibat, hubungan tujuan, hubungan syarat, hubungan waktu, hubungan konsesif, hubungan cara, hubungan kenyataan, hubungan sangkala, hubungan pembandingan, hubungan hasil, hubungan penjelasan, hubungan atributif, dan hubungan andaian. Keempat, ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa secara relatif terdiri sendiri, mempunyai intonasi final, kalimat lisan, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Dapat dikatakan bahwa kalimat membicarakan hubungan antar sebuah klausa dan klausa yang lain jika dilihat dari fungsinya. Unsur-unsur kalimat berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Menurut pembentuknya, kalimat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan perluasannya, serta kalimat majemuk. Kalimat majemuk dibedakan menjadi kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Menurut fungsi, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan, kalimat perintah, kalimat seruan. Semua jenis kalimat itu dapat disajikan dalam bentuk positif, afirmatif, atau dapat pula disajikan dalam bentuk negatif. Dalam ragam lisan, intonasi yang khas dapat menjelaskan kapan kita berhadapan dengan salah satu jenis itu. Dalam ragam tulis, perbedaan jenis itu ditentukan oleh bermacam-macam tanda baca. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan-gagasan pada kalimat pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis kalimat itu. Misalnya, melalui kalimat yang
efektif, gagasan pembicara atau penulis. Gagasan itu dapat diterima oleh pembaca atau pendengar secara utuh. Paragraf dapat terdiri atas satu kalimat yang berisi gagasan utama atau sejumlah kalimat yang berisi gagasan penjelas yang menjadi pendukung. Paragraf itulah yang kemudian dapat disusun menjadi teks atau wacana discourse. Dengan demikian, unsur terkecil suatu teks atau wacana adalah paragraf, bukan kalimat. Sebuah paragraf harus merupakan satu gagasan yang utuh, artinya jika dilepaskan dari teks, sebuah paragraf sudah memiliki satu gagasan yang utuh dan jelas atau sudah merupakan satu ide, cerita, informasi, dan sebagainya yang selesai. Oleh karena itu, sebuah paragraf dapat terdiri atas beberapa kalimat yang merupakan satuan gagasan yang padu. Sebuah paragraf dapat disusun dengan runtut atau dapat juga disusun dengan padu agar terwujud gagasan yang utuh. Paragraf yang disusun dengan runtut kohesif ditandai oleh berpautnya kalimat yang satu dengan kalimat yang lain yang ada dalamnya. Untuk itu, gagasan pada setiap kalimat yang membangun harus dihubungkan dengan baik. Paragraf yang disusun dengan padu, kohesif, ditandai oleh terpadunya informasi gagasan yang terdapat pada setiap kalimat yang membangunnya. Wacana. Banyak orang menduga bahwa satuan bahasa yang terlengkap adalah kalimat. Dugaan itu tentu saja tidak benar, sebab sebuah kalimat, bagaimanapun bentuknya, pasti menjadi bagian dari sebuah wacana, baik wacana lisan maupun wacana tertulis. Sebuah wacana yang utuh merupakan suatu gambaran hasil kemampuan seseorang penyusunnya dalam berbahasa. Wacana memiliki aspek semantis dan aspek gramatikal. Aspek semantis wacana terbagi atas hubungan semantis antara bagian-bagian wacana dan kesatuan latar belakang semantis wacana. Keutuhan sebuah wacana dinyatakan dengan berbagai alat gramatikal berikut: A. Konjungsi, B. Elipsis, C. paralelisme, D. penggantian substitusi. Kesimpulan, sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang merupakan bagian dari ilmu bahasa linguistik. Orang yang ingin menguasai hubungan antar kata dalam tuturan atau speech, perbedaan sebuah kata atas satuan fonologis, satuan gramatikal, dan satuan ortografis, serta frasa yang berbeda dengan kata majemuk, serta memahami dengan baik sintaksis bahasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.